Pemirsa, beralih ke soal kenaikan harga BBM, pengalihan subsidi BBM menjadi tunjangan bagi masyarakat harus kembali dicermati oleh pemerintah. Beban masyarakat belum tentu terselesaikan dan bahkan bisa saja kenaikan BBM bersubsidi justru menjadi jebakan karena hal tersebut semakin menambah beban rakyat. Ada-ada saja pemerintah ini. Berdalih menghemat anggaran, pemerintah memutuskan akan mengalihkan subsidi BBM menjadi tunjangan-tunjangan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Mereka berpendapat subsidi BBM tidak tepat sasaran karena dinikmati oleh pemilik kendaraan bermotor. Benarkah pemerintah harus mencabut subsidi BBM? Kalau yang tadinya kami perharinya itu minimal 150.000 per hari. Dengan kenaikan 3.000, kira-kira itu bertambah 50%. Ya, berarti sekitar 200-an untuk per hari ya. Ya nanti kalau dikalkulasi 1 bulan, tidak cukup untuk punya pendapatan. Di rata-rata sekitar berapa? 150. Ya 100 sampai 150 lah. Bila Andi dan Imam hanya mengkonsumsi BBM sekitar 6 hingga 10 liter per hari, bayangkan perusahaan taksi yang berlindung dengan kedok transportasi publik. Rata-rata 20 liter. 20 liter dengan bisa mengeluarkan berapa? Antara 120 sampai 150. Itu bisa kena 20, hampir 30 liter lah. Sehari? 20 liter sehari. Itulah sebabnya sikap pemerintah yang bersikeras mencabut subsidi BBM karena alasan tidak tepat sasaran dinilai tidak tepat. Sering sekali sebetulnya menjelang itu ada pengumuman kenaikan, banyak yang nimbun, tapi habis itu orangnya nggak jelas ditangkap, diproses hukumnya seperti apa. Sama juga penyeludup BBM atau minyak mentah, itu sudah sangat sering kan ditangkap, ini jumlahnya sekian yang diseludupkan, tapi habis itu prosesnya itu kita gelap gitu. Pemerintah sudah bersikap, pencabutan subsidi BBM tampaknya tinggal menghitung hari. Saat keputusan itu diberlakukan, benarkah sikap pemerintah yang tega menganggap rakyatnya menjadi beban di negerinya sendiri? Tim Liputan MNC Media melaporkan. Sementara itu pemirsa, kenaikan BBM jenis premium yang bersubsidi sudah pasti punya efek domino. BBM naik, harga kebutuhan pokok juga pasti naik. Hal itulah yang harus menjadi pertimbangan pemerintah sebelum menentukan kebijakan. Apakah menaikkan harga BBM menjadi solusi yang tepat? Pemerintah bersikeras menaikkan harga bahan bakar minyak BBM jenis premium yang bersubsidi. Diperkirakan kenaikannya mencapai Rp3.000 per liter. Rakyat pun keberatan sebab naiknya harga BBM juga diikuti harga barang kebutuhan pokok yang melambung. Kalau menurut saya kenaikan BBM itu agak berat juga ya dirasakan masyarakat kecil ya. Yang saya dengar info sih naiknya langsung ke angka yang agak besar ya. Soal kebijakan di bidang khususnya ekonomi atau lebih khusus lagi di bidang perdagangan ini, ya itu tadi supaya harga-harga terjaga aja, lebih terjangkau lah gitu. Rencana ini bahkan langsung ditolak oleh elit partai pendukung pemerintah Joko Widodo, Yusuf Kala. Solusinya hanya memindahkan beban yang tadi disubsidi oleh negara ya sebesar X rupiah itu dibebankan langsung kepada 90 atau 100 juta pengguna BBM bersubsidi. Apakah ini pengelolaan kebijakan pemerintah? Kenaikan harga BBM juga mengundang bahaya. Keputusan itu bisa menyeret Indonesia ke jurang resesi ekonomi. Ekonomi yang sekarang naik Rp3.000, ada risiko menjatuhkan ekonomi kita ke masa perlambatan yang berkesinambungan. Dan nanti kalau pemerintahnya nggak hati-hati, mungkin kita bisa memasuki masa resesi. Pemerintah seharusnya kembali menghitung ulang matang-matang. Masih ada cara lain di luar pemotongan subsidi BBM. Meski ada jaminan sosial untuk rakyat miskin terhadap dampak kenaikan BBM, namun rakyat juga harus menanggung resiko himpitan ekonomi yang makin menjadi. Tim Liputan MNC Media melaporkan.